Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pergi ke pasar beli ikan teri. Cakep. Saat makan hati-hati tertusuk duri. Selamat pagi anak-anak yang dicintai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan yang bertugas memimpin doa hari ini. Ya, Bu. Duduk siap, Bu. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dengan persediaan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah ya baik, ini sudah bergabung semua ya. Ya, baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai apa? Ada yang tahu? Elektrokimia, Bu. Elektrokimia. Ya, sebelumnya minggu lalu kalian telah mempelajari sifat koligatif larutan. Apakah ada yang masih ingat sifat koligatif larutan itu apa saja? Saya, Bu. Saya minum ya, Bu. Ya, Saya, Bu. boleh. Sifat larutan itu ada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Ya, benar. Hari ini kita akan belajar mengenai elektrokimia. Namun, sebelum masuk pada materi elektrokimia, ada materi prasyarat yang harus kalian penuhi terlebih dahulu. Ada yang tahu materi apa itu? Tidak, Bu. Tidak tahu, Bu. Lupa, Bu. Ya, materi prasyarat untuk elektrokimia adalah penyetaraan persamaan reaksi redoks. Ada yang masih mengingat redoks itu apa? Lupa, Bu. Ya, baik. Karena pada lupa, hari ini kita akan mengingatnya ya. Jadi mengenai penyetaraan reaksi redoks. Nah, ada yang tahu mengapa kita harus mempelajari materi ini? Karena materi prasyarat elektrokimia, Bu. Ya, benar. Tapi yang lebih Ibu harapkan pada pertemuan hari ini adalah kalian dapat menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan tepat setelah menggali informasi dari berbagai sumber. Juga dapat mengembangkan rasa ingin tahu dan berpikir kreatif mengenai langkah-langkah penyetaraan reaksi redoks. Baik. Oke, kembali pada pertanyaan Ibu tadi. Ada yang masih ingat apa itu reaksi redoks? Aku tayangkan ini. Nah, apa kalian pernah melihat gambar ini sebelumnya dalam kehidupan kalian? Bu, itu gambar apel sama gambar paku, Bu. Ya, gambar apel dan gambar paku. Di sini ada yang tahu apel dan pakunya mengalami apa? Itu apa, apelnya berubah karena reaksi oksidasi ya, Bu? Ya, benar sekali. Ini merupakan salah satu contoh reaksi oksidasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang ada yang sudah mengingat apa itu reaksi redoks? Saya, Bu. Ya, Tapi saya hanya ingat reaksi oksidasinya saja, Ibu. Nggak apa-apa. ya, Reaksi oksidasi adalah reaksi kenaikan bilangan oksidasi, Bu. ya benar. Jadi redoks itu singkatan dari reaksi reduksi dan di mana reaksi reduksi merupakan reaksi penurunan biloks, sedangkan reaksi oksidasi merupakan reaksi kenaikan biloks. Sampai sini ada yang sudah mengingat apa itu reaksi redoks? Saya, Bu. Ya, Berarti reaksi redoks itu reaksi naik turun biloks ya, Bu?
Ya, hampir benar. Coba diingat kembali, selain bilox, apa yang terjadi pada reaksi reduksi atau oksidasi? Serah terima elektron bukan, Bu? Ya, benar. Jadi, reaksi redoks adalah Serah terima elektron yang disertai dengan perubahan bilox. ya benar. Jadi reaksi redoks adalah reaksi serah terima elektron yang disertai dengan perubahan bilox. Nah, sebelum masuk pada pembicaraan reaksi redoks, sudah masih mengingat bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi suatu unsur? Dengan melihat muatan senyawa, Bu. Iya, Mbak. Ya, salah satunya itu. Sekarang coba Ibu tes dulu. Berapa bilangan oksidasi H dalam H2O? Saya, Bu. Ya, Plus 1, Bu. ya benar. Sekarang coba dilihat diklik link yang Ibu bagikan. Ini ya, link ini. Silakan kalian lihat terlebih dahulu videonya. Kemudian kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan pada drive di Rombel. Baik, Bu. Ya. Itu nomor 5 itu negatif 1 nggak sih? Iya, benar. Terus yang penyetaraan nomor 6 itu, kok yang reaktannya cuma 1 ya? Benar bukan? Itu namanya reaksi autoredox, bukan sih? Terus ini ya fotosintesis itu reaksinya jadinya gimana? Fotosintesis kan C6H10 O6 plus 6O2 menjadi 6CO2 plus 2CO2O. Bagaimana anak-anak? Ada pertanyaan dalam mengerjakannya? Ada, Bu. Saya, Bu, mau tanya. Ya, Itu yang nomor 5 biloxanya itu memang positif 1 ya, Bu? ya nomor 5 bilox H-nya itu positif 1. Ada yang masih ingat cara menentukan bilox? Masih, Bu. Kemudian ada yang ditanyakan lagi? Ada, Bu. Ada, Bu. Itu yang nomor 6. Benar reaktannya cuma 1 ya, Bu? Oke, nomor 6 memang benar reaktannya itu cuma 1. Ada yang tahu itu disebut reaksi apa? Saya, Bu. Ya, Reaksi autoredox, bukan, Bu? iya benar. Itu namanya reaksi autoredox. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya, Bu, Ya, mau tanya lagi. Apakah contoh penerapan redox itu cuma hanya pada reaksi fotosintesis, Bu? ya. Untuk pertanyaan dari Tia, kita simpan terlebih dahulu ya. Nanti kita akan membahasnya bersama-sama. Sekarang sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Saya, Bu. Bu. Ya. Ya, baik. Sekarang ada yang mau membacakan hasil pekerjaannya? Saya, Bu. Ya, Nomor 1 itu persamaannya 3AS plus 5NO3- plus 4OH- menjadi 3ASO4- plus 5NO plus 2H2O. Lalu yang mengalami oksidasi itu AS karena dari 0 ke 5. Maksudnya dari 0 ke plus 5. Nah, terus yang mengalami reduksi itu N dari plus 5 menjadi negatif 2. Jadi yang berperan sebagai oksidator itu NO3 sama yang jadi redox itu AS dulu. Nah, terus hasil dari oksidasinya itu ASO4-, sedangkan hasil reduksinya itu NO. Sudah, Bu? ya benar. Nah, itu kan reaksinya AS ditambah NO3 NO3-
menjadi ASO4 3- ditambah NO. Nah, di sini bisa kita lihat di sini AS Pilox-nya adalah 0. Kemudian AS di sini itu Pilox-nya berubah menjadi positif 5. Nah, kemudian N di sini awalnya adalah Plus 5. negatif 5, positif 5. Kemudian N di sini menjadi positif 2. Nah, AS di sini dari 0 ke 5, berarti dia mengalami oksidasi. Sedangkan N di sini dia mengalami reduksi. Sampai sini paham? Ya. Paham, Bu. Selanjutnya, coba sekarang nomor 6. Ada yang mau membacakan Saya, Bu. hasilnya? Saya mau, Bu. Ya, Saya nomor 6 ya, Bu. ya. Itu kan reaksinya autoredox. Berarti yang menjadi oksidator sama reduktornya Cl2. Samaannya jadi Cl2 plus H2O menjadi HCl plus HClO. Jadi hasil reduksinya itu yang HCl. Terus HClO itu Ya, benar. Sekarang coba nomor 9. Ada yang mau membacakan hasilnya? Ya, Bu. Ya, Persamaan itu jadi CuSO4 plus 2Ki menjadi CuI plus 2 plus K2SO4. Nah, yang jadi reduktor itu Ki, sedangkan oksidatornya itu CuSO4, Bu. Terus hasil oksidasinya itu I2, hasil reduksinya itu CuI. ya hampir benar. Coba dilihat lagi. Ruas kanan dan kiri jumlah atomnya sudah sama belum? Kemudian ruas kiri jumlah I-nya itu sama atau belum? Kan jadinya tadi CuI Oh iya. kan CuSO4 ditambah Ki menjadi CuI tambah I2 ditambah K2SO4. Nah, di sini dia menjadi di sini ruas kirinya jumlah I-nya ada berapa? 2, Bu. 2. Kiri ya, Bu. Ya, 2. Ya, sebelah kiri ada 2. Kemudian di sebelah kanan ada berapa? 3. 3, Bu. 2 apa 3? 2. 3. 3. Ada perbedaan ya. Kita lihat lagi. Di sini I-nya di sini ada 1. 1 kali 1 di sini ada koefisien satunya. Kemudian di sini I-nya 2 dikalikan 1 koefisien di depannya. Jadi di sini 2, di sini 1. Jadinya ada 3. Nah, reaksinya sudah setara belum kalau kita lihat? Jadi kalau di sebelah kiri I-nya 2, di sebelah kanan I-nya 3. Sudah setara belum? Belum, Bu. Nah, jadi untuk nomor 9 itu persamaannya itu menjadi 2 CuSO4, sedangkan Ki-nya itu menjadi 4. Nah, kemudian di sini 2 CuI, I2 dan 2 K2SO4. Sampai sini
Ada yang tahu mengapa menjadi begitu? Karena I di kiri sama di kanan awalnya nggak sama, Bu. Terus yang kiri I-nya itu 1, sedangkan yang kanan itu I-nya 2. Ya, benar. Karena I di kedua ruas pada awalnya belum sama. Jadi kita samakan terlebih dahulu. Seperti tadi. Baik, sampai di sini ada yang mau mencoba menyimpulkan hasil pekerjaan hari ini? Bu, Ya. untuk menyetarakan reaksi redoks itu ada 2 cara, Bu. Yaitu yang pertama itu ada setengah reaksi dan ada cara Bilox, Bu. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan dulu. Oke. Nah, kemudian ada yang tahu bagaimana cara menyetarakan reaksi dengan cara setengah reaksi? Saya Bu, Ya, pertama itu dipisahin dulu mana yang reaksi reduksi, mana yang reaksi oksidasi. Terus disamain dulu jumlah atomnya. Kayak yang tadi nomor 9, Bu. Terus baru ditambah oksigen atau hidrogennya sesuai aturan suasana asam atau basanya. Terus disamain jumlah muatannya dengan menambahkan elektron di masing-masing reaksi tadi, Bu. Terus disamain lagi jumlah elektronnya di ruas kiri sama di ruas kanan. ya Gitu. benar sekali. Beri tepuk tangan terlebih dahulu. Lalu, bagaimana cara menyetarakan reaksi redoks menggunakan perubahan bilangan oksidasi? Saya, Bu. Ya, Jadi, pertamanya itu dicari dulu atom-atom yang mengalami perubahan Bilox. Terus disamain jumlah atomnya. Baru setelah itu dihitung jumlah naik atau turun Biloxnya. Dan terakhir disamain jumlah O dan H-nya, Bu. ya benar sekali. Beri tepuk tangan lagi. Ya, selanjutnya kita kembali pada pertanyaan dia tadi. Ada yang bisa memberikan contoh lain dari penerapan reaksi redoks? Saya Bu, Ya, contohnya itu batu baterai Bu. ya benar sekali. Contoh lain dari penerapan reaksi redoks itu terdapat pada batu baterai. Selain itu juga terdapat pada aki. Nah, untuk materi mengenai batu baterai dan aki itu akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya ya. Ya, berhubung jam pelajaran hampir habis, sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Tidak, Bu. Bu, tanya Bu, Ya, reaksi redoks itu berarti saya Bu, ya, reaksi autoredoks itu apa Bu? Terus berarti kita setiap menyetarakan reaksi itu, reaksi redoksnya itu harus disamakan dulu atom-atomnya ya Bu? ya. Setiap menyetarakan reaksi harus disamakan terlebih dahulu atom-atomnya, baik di ruas kiri maupun di ruas kanan. Baik itu menggunakan metode setengah reaksi maupun perubahan Bilox. Sedangkan reaksi autoredoks itu apa? Ada yang tahu? Saya Ya, Nah, reaksi autoredoks itu reaksi yang sebelah kirinya mengalami reduksi dan mengalami oksidasi. ya benar. Sebelah kiri yang dimaksud dia adalah reaktan. Jadi reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi itu reaksi yang reaktannya mengalami reduksi sekaligus oksidasi. Baik, ada pertanyaan apa lagi? Tidak, Bu. Oke, karena tidak ada pertanyaan, sekarang dibuka bukunya halaman 35. Nah, di situ ada uji kompetensi. Silakan dikerjakan untuk latihan kalian di rumah. Itu dikumpulkan satu. Mau dikumpulkan atau tidak akan saya beritahu pada pertemuan selanjutnya ya. Karena jika diberitahu saat ini, kalian tidak akan mengerjakan. Itu mah. Oke, Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Pergi ke pasar beli ikan teri lagi.
Nah, gitu. Jangan lupa membawa tas belanja. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.